Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Afpro Channel. Nah, untuk video tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedit naskah dokumen. Nah, sebelum kita mulai membahas video tutorial tentang mengedit naskah dokumen, jangan lupa subscribe dan like video ini. Baik, kita mulai saja untuk membahas tentang bagaimana cara mengedit naskah dokumen. Ini sudah saya siapkan filenya. Di sini ada file yang akan kita edit. Oke, jadi di video ini nantinya kita akan membahas tentang find, kemudian replace, kemudian auto text. Nah, jadi kita mulai yang pertama, yaitu kita akan bahas tentang fungsi find. Jadi find ini berfungsi untuk mencari kata tertentu di dalam suatu dokumen. Nah, untuk mengaktifkan perintah find ada dua langkah. Langkah yang pertama, atau ada dua cara. Cara yang pertama ialah dengan menekan tombol CTRL pada keyboard, kemudian tekan tombol F. Saya ulangi, tekan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan tombol F. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul menu navigation seperti ini. Itu yang pertama. Ini kita close lagi. Untuk langkah yang kedua atau cara yang kedua ialah dengan mengklik menu home. Jadi klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon editing, klik menu find-nya. Nah, di sini ada 3 untuk menu find. Yang pertama ini find, yang kedua advanced find, yang ketiga go to. Oke, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama find dulu kita bahas. Jadi find ini tadi berfungsi untuk mencari kata tertentu di dalam suatu dokumen. Nah, ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini, menu navigation. Nah, kemudian di menu navigation ini, di sini bisa kita lihat ada search dokumen. Ya, ini ada kotak search dokumen. Nah, search dokumen ini adalah untuk mengetikkan kata yang akan kita cari di dokumen. Nah, misalnya ini kita cari kata di sini. Kita coba kata berbaris. Ini. Nah, di sini kita coba kata berbaris, kemudian kita lihat di bawahnya ini ada heading. Nah, heading ini untuk mencari kata berdasarkan heading dokumen atau berdasarkan judul dokumen. Nah, kata berbaris ini kalau kita lihat di sini, ini ada 3 judul ya kawan-kawannya. Ada judul pertama itu sekantong bibit kacang tanah, kemudian tupai dan semut hitam. Yang terakhir itu judulnya semangkuk bakso. Nah, sementara kata berbaris ini dia berada di dalam judul tupai dan semut hitam. Nah, jadi kata yang berbaris hanya ada pada paragraf yang berjudul tupai dan semut hitam. Kenapa? Karena 2 judul lagi ini tidak berwarna. Untuk menandakan kata itu berada di judul yang mana, kita lihat di sini ada 3 judul, dan yang berwarna itu yang berjudul tupai dan semut hitam. Atau kalau kita lihat di
dokumen yang sudah disiapkan. Nah, ini sekantong bibit kacang tanah, ini kita lihat tidak ada kata berbaris di sini. Makanya dia tidak berwarna di headingsnya. Nah, kemudian tupai dan semut hitam. Kita lihat di sini tupai dan semut hitam ini berwarna, berarti katanya itu ada di paragraf atau di cerita tupai dan semut hitam. Kita lihat di ceritanya ini. Nah, di sini ada di paragraf ke-3 dan ke-4 dalam cerita tupai dan semut hitam. Sementara di judul yang terakhir, ini judul semangkuk bakso, di sini juga tidak ada kata berbaris. Makanya di headingnya dia tidak berwarna. Jadi heading ini untuk mencari kata berdasarkan heading dokumen atau judul dokumen. Nanti dia akan diwarnain judulnya yang di dalamnya ada kata-kata yang kita cari, seperti itu. Kemudian di sampingnya ini ada page. Page ini untuk mencari kata berdasarkan halaman dari dokumen. Nah, kalau kita klik page, nah kata yang kita cari ini berbaris, berarti dia ada di halaman 4. Kita lihat di sini di dokumen. Nah, ini ada di halaman 4. Nah, situ ada halaman 4. Jadi page ini untuk mencari kata berdasarkan halaman. Jadi kata yang dicari ini ada berada di halaman keberapa dia. Kemudian yang terakhir ini ada result. Nah, result ini menampilkan hasil pencarian kata di dalam dokumen. Nah, ini hasil pencarian katanya. Jadi kalau kita lihat dokumen, nah di sini ini kata-katanya nih diberikan aksen tebal di kata yang ingin dicari. Nah, jadi dia menampilkan seluruh kata-kata yang ada di dokumen, seluruh kata-kata yang kita cari yang ada di dokumen. Kemudian ini kita close, kita lanjut ke menu find yang kedua. Nah, tadi kalau kita sudah bahas yang find ini, sekarang kita bahas yang menu advanced find. Ini kita klik advanced finds-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini di advanced finds ini dia akan menampilkan semua menu ya. Ini ada menu find, ada replace, ada goto. Kalau kita close, kalau kita lihat di menu find ini juga ada 3 menu find. Nah, ini ada replace di sini, terus ada goto. Jadi menu find ini ada 3. Tadi kita sudah bahas menu find. Nah, sekarang kita bahas yang advanced finds. Nah, fungsi find ini tadi sudah kita bahas. Nah, di sini ditampilkan dialog box find and replace. Ada di find and replace ini ada 3 menu. Yang pertama find, yang kedua replace, yang ketiga go to. Kemudian kita lihat di sini ada find word. Nah, find word ini untuk mengetikkan kata yang kita cari. Tadi ya kata yang kita cari berbaris. Nah, maka di sini kita ketik, atau kita coba kata yang lain juga bisa. Nah, kemudian di bawahnya ini ada more. More ini untuk menampilkan kotak dialog pencarian teks berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ini kalau kita klik, nah di sini akan ditampilkan kotak dialog pencarian teks berdasarkan kriteria tertentu. Ini banyak kriterianya di sini. Nah, kemudian ini kita tuliskan aja. Di sampingnya ini ada reading highlight. Reading highlight ini membaca kata dengan memberikan sorotan teks. Jadi kata-kata yang kita cari ini nanti akan diberi warna kalau kita pilih ini. Nah, di sini ada highlight all, di sini ada clear highlighting. Nah, untuk memberikan warna pilih yang highlight all. Kemudian kalau nanti mau kita hapus warnanya, tinggal kita klik yang clear highlighting. Nah, kemudian ini kita coba dulu ya kawan-kawannya. Reading highlight ini kalau kita klik, kita pilih highlight all,
Nah, maka dia akan memberikan warna pada teks yang kita cari. Sini. Kemudian kalau kita ingin menghapusnya, kita tinggal gunakan ya clear highlighting. Ini diklik, nanti hilang warnanya. Kemudian yang di sampingnya ini ada find in. Find in ini untuk mencari kata di seluruh dokumen yang aktif. Kalau ini kita klik, kita pilih main dokumen. Jadi dia mencari seluruh kata. Di sini bisa nampak. Nah, mencari kata yang kita cari di seluruh dokumen yang aktif. Kemudian di sini ada find next. Find next ini untuk mencari kata secara satu persatu. Nah, jadi dia mencari kata secara satu persatu. Dia akan menampilkan satu persatu kata. Atau kalau mau kita cari kata yang lain, kita coba kata bakso. Kita klik tombol find next. Nah, ini bakso dia akan mengarahkan ke kata yang dicari secara satu persatu seperti ini. Nah, jadi itu fungsi dari tombol find next. Jadi kalau misalnya find ini tadi untuk mencari di seluruh dokumen yang aktif, kalau find next ini dia mencari per kata atau secara satu persatu kata yang kita cari itu akan ditunjukkan. Kemudian kita masuk ke kotak dialog more ini, kita klik. Nah, ini yang sudah ditampilkan tadi. Nah, ini more ini untuk menampilkan kotak pencarian teks yang berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ini banyak kriterianya. Kemudian di sini ada search option. Kita bisa lihat di sini search option ini untuk memilih arah pencarian. Jadi kalau misalnya kita pilih dia all, maka ini akan mencari dari posisi pointer ke seluruh dokumen. Jadi kalau ini ada, kalau kita klik tanda panahnya akan muncul ya down, up, dan all. Kalau all ini untuk mencari kata dari posisi pointer ke seluruh dokumen. Jadi mencari kata ke seluruh dokumen. Kemudian ada di sini ada down. Down ini untuk mencari kata dari posisi pointer ke arah bawah dokumen. Jadi dari posisi pointer yang aktif ke arah bawah dokumen. Dia akan mencari katanya ke arah bawah dokumen. Jadi batas pencariannya itu dari posisi pointer. Letak posisi pointernya di mana, maka dia akan mencari kata-kata yang dicarinya itu ke bawahnya. Nah, sementara yang up ini kebalikannya. Ini untuk mencari kata yang kita cari dari posisi pointer ke arah atas. Nah, jadi kalau down ini mencari kata dari posisi pointer itu ke arah bawah, kalau yang up ini untuk mencari kata dari posisi pointer ke arah atas. Kemudian di sini ada match case. Nah, ini match case ini untuk membedakan huruf besar dan huruf kecil pada pencarian kata. Jadi bisa kita bedakan nanti, misalnya kita mau mencari kata bakso yang huruf besar saja, maka nanti yang ditemukan itu kata bakso hanya yang berhuruf besar. Jadi untuk membedakan huruf besar dan huruf kecil. Kalau yang find whole word only, ini untuk mencari kata yang seutuhnya. Kemudian ada use will charts, ini untuk mencari kata dengan karakter khusus. Nah, kemudian ada sound like English. Nah, ini untuk mencari kata yang sama bunyinya. Kemudian kalau find all word form in English, mencari seluruh kata di dokumen. Kemudian kita lihat di bawahnya, ini ada find. Ini ada menu format di sini, atau ada tombol format. Ini diklik tombol formatnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada font, paragraph, tabs, language, frame, style, highlight. Nah, kalau kita klik yang font ini untuk mencari kata berdasarkan format tulisan.
Nanti di sini akan muncul dialog box font. Nah, nanti akan mencari kata sesuai dengan format yang kita inginkan. Kemudian di bawahnya ini ada paragraf. Paragraf ini untuk mencari kata berdasarkan format paragraf. Nanti kawan-kawan bisa coba aja diklik. Ini tidak saya tampilkan. Kemudian di sini ada tabs. Tabs ini untuk mencari kata berdasarkan format tabulasi. Kemudian ada language. Language ini untuk mencari kata berdasarkan format bahasa. Kemudian yang frame ini untuk mencari kata berdasarkan format frame text. Kemudian ada style. Style ini untuk mencari kata berdasarkan format style text. Kemudian ada yang terakhir ada highlight. Highlight ini untuk mencari kata berdasarkan format teks yang tersorot atau yang diwarnai. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua. Di sini ada replace. Nah, jadi replace ini berfungsi untuk mencari dan mengganti kata atau grafik atau equation, kemudian table di dalam dokumen. Nah, saya ulangi ya. Untuk replace ini berfungsi untuk mencari dan mengganti kata, grafik, equation, table di dalam dokumen. Nah, cara mengaktifkan perintah replace ini tadi kita langsung ya dari klik menu home-nya, kemudian find-nya, kemudian kita klik advance find. Nah, kemudian kita pilih yang replace. Nah, cara cepatnya kita tinggal menekan tombol CTRL, jangan dilepas pada keyboard, kemudian tekan tombol H pada keyboard. Nanti dia akan langsung menuju ke menu replace. Nah, ini kita coba. Misalnya kita mau mengganti kata bakso menjadi kata nasi goreng. Kita coba ya. Di find word ini, find word ini untuk mengetik kata yang kita cari. Ya, kita cari dulu kata sini bakso, sudah kita ketik tadi. Kemudian replace with. Replace with ini untuk mengetikkan kata penggantinya. Jadi kalau ini bakso mau kita ganti jadi nasi goreng, maka kita ketikkan kata nasi goreng pada kotak replace with. Ini kita ketik kata nasi goreng. Nanti setiap kata bakso akan diganti dengan kata nasi goreng. Nah, kemudian di bawahnya ini ada tombol replace. Replace ini untuk mengganti teks secara satu persatu. Kemudian ada replace all. Replace all ini untuk mengganti teks secara sekaligus. Jadi mengganti seluruh kata bakso yang ada di dokumen itu secara sekaligus, semuanya terganti dalam dokumen itu. Kemudian ada find next. Find next ini untuk proses mencari teks yang berikutnya. Jadi ini secara satu persatu juga. Ini kita pilih yang replace all aja biar semua kata baksonya yang ada di dalam dokumen ini terganti. Kita klik replace all. Di sini akan muncul informasi we made two replacement. Jadi kami menemukan dua kata yang mau diganti. Do you want to continue searching from the beginning? Nah, ini kita pilih yang yes. Nah, di sini sudah diinfokan all done, jadi semuanya sudah diganti. Ini kita klik OK. Maka kalau kita cari di sini kata, kita coba ya find-nya kita cari kata nasi goreng di sini. Kita kasih warna. Ini sudah nasi goreng nih, sudah menggantikan kata bakso tadi. Nah, bahkan judulnya juga sudah berganti menjadi semangkuk nasi goreng. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya mau kita balikkan lagi nih, kita coba kembalikan lagi. Jadi kita coba menemukan kata nasi goreng,
kemudian kita ganti ke dalam kata bakso. Jadi kita balikkan ke awal, kita coba, kemudian klik repeat all, kemudian pilih yes. Oke. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat kata nasi goreng sudah berganti lagi ke dalam kata bakso. Nah, jadi untuk fungsi repeat, jadi seperti itu cara penggunaannya. Kan sekarang kita masuk ke fungsi GoTo atau menu GoTo. Nah, GoTo ini berfungsi untuk menuju ke data tertentu di dalam dokumen. Jadi kita bisa menuju ke halaman berapa yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat di statusnya ini, status bar ini, di sini ada 8 halaman, 8 halamannya aktif, dan kita berada di halaman ke-6. Ini saya close dulu, saya coba buatkan di sini. Baik, ini sudah saya buatkan halamannya. Sebenarnya kawan-kawan bisa lihat aja di status barnya ini. Nah, tapi supaya lebih mudah dilihat, ini saya buatkan secara manual halamannya di sini. Saya perbesar supaya gampang kita nanti membedakannya. Di sini ada halaman 1 sampai halaman 8. Ini status barnya ini juga sama. Ini ada 8 halaman di sini. Nah, kita coba mempraktekkan fungsi dari GoTo. Jadi GoTo tadi fungsinya untuk menuju ke data tertentu di dalam dokumen. Nah, cara mengaktifkan perintah GoTo itu kalau dari menu home, ini klik menu home-nya, kemudian klik file-nya. Nah, di sini pilih yang GoTo. Bisa langsung munculkan menu GoTo di sini. Tapi kalau kita mau cepat, ini saya close, tinggal menekan tombol Ctrl pada keyboard, jangan dilepas, kemudian tekan tombol G. Maka akan muncul dialog box Find and Repeat seperti ini, langsung ke menu GoTo-nya. Nah, sekarang misalnya kita mau pindah, ini kita sekarang berada di halaman 1. Nah, kita mau pindah ke halaman yang kita inginkan. Nah, di sini ada Go Word. Jadi Go Word ini artinya untuk melakukan perintah untuk menuju ke halaman tertentu. Nah, kemudian di sini di sampingnya itu ada Enter Page Number. Enter Page Number ini artinya menuju ke halaman yang ada di dalam dokumen. Nah, tadi halaman yang ada di dokumen itu halaman 1 sampai halaman
Kemudian ini kita coba, kita ini sekarang berada di halaman 1, kita mau coba menuju ke halaman 5. Maka pada enter page number ini kita langsung ketik halaman 5 seperti ini. Nah, setelah kita ketik halaman 5 seperti ini, kita tinggal klik tombol GoTo. Jadi tombol GoTo ini untuk menerapkan perintah GoTo. Ya, ini tinggal kita klik GoTo. Ini di halaman 1, kita bisa lihat di sini halaman 1. Sekarang kita klik tombol GoTo-nya. Nah, sekarang dia masuk ke halaman 5. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita mau pindah lagi ke halaman yang lain, misalnya kita mau pindah ke halaman 3, tinggal pada enter page number ini kita tinggal ketik angka 3 gitu. Kemudian klik tombol GoTo. Nah, dia akan menuju ke halaman 3. Jadi kita tidak usah lagi repot-repot untuk men-scroll ya, men-scroll halaman satu persatu seperti ini. Jadi langkah cepatnya itu kita tinggal menggunakan fungsi dari GoTo untuk menuju ke halaman tertentu. Nah, ini saya close kawan-kawan ya. Jadi untuk fungsi find tadi di sini ini sudah kita bahas semua, ada find, ada advanced find, ada GoTo. Jadi di dalam advanced find ini lengkap, dia ada menu find, replace, dan GoTo. Kalau find ini tadi untuk menemukan kata yang mau kita cari. Kalau replace ini adalah mengganti kata yang mau kita ganti. Kemudian GoTo ini untuk menuju ke halaman tertentu yang kita inginkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang auto correct. Nah, jadi auto correct ini berfungsi untuk mengkoreksi teks atau kata tertentu di dalam dokumen. Baik, untuk mempraktekkan autocorrect ini kita coba ke bagian bawah dari dokumennya atau bagian akhir dokumen di sini. Ini kita arahkan ke bagian akhir dokumen. Kemudian kita coba mengaktifkan autocorrect. Nah, cara untuk mengaktifkan autocorrect, klik tab file, kemudian pilih option, kemudian pilih proving. Di sini ada proving. Nah, kemudian pilih autocorrect. Di sini ada autocorrect option. Nah, ini diklik autocorrect optionnya. Nah, nanti dia akan munculkan dialog box autocorrect sini. Nah, di sini ada kotak replace ya kawan-kawannya. Nah, kotak replace ini untuk mengetik teks atau kata yang akan dikoreksi secara otomatis. Kemudian di sini ada with. With ini untuk mengetik teks atau kata pengkoreksian atau pengganti dari kata replace. Kemudian di sini ada add. Ini masih belum aktif ya kawan-kawan karena ini belum kita ketikkan kata-katanya. Nah, ini ada tombol add di sini. Di sini ada tombol add. Nah, tombol add ini untuk menambah autocorrect. Jadi dia memasukkan ke dalam kotak ini. Kalau sudah kita ketik katanya nanti, kita klik tombol add, maka kata yang kita ketik tadi akan masuk ke tabel ini. Kemudian ada delete. Ini ada tombol delete. Tombol delete ini untuk menghapus autocorrect yang ada di tabel ini. Nah, kemudian untuk mempraktekkan autocorrect ini kita coba dulu, kita cancel dulu atau kita close terlebih dahulu. Nah, misalnya saya coba kata RRI. Jadi kalau kata RRI ini kemudian kita spasi, nah, maka tidak ada perubahan di sini karena untuk fungsi autocorrectnya belum kita aktifkan. Jadi begitu kita spasi atau kita enter, dia akan tetap RRI. Nah, kata RR ini mau kita koreksi. Jadi setiap kita mengetik RRI, maka nanti yang akan muncul itu Radio Republik Indonesia.
nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi pada saat kita mengetik RRI, nanti akan dikoreksi langsung dan akan diganti menjadi kepanjangannya Radio Republik Indonesia. Nah, untuk mencoba kata ini, maka harus kita aktifkan terlebih dahulu autocorrectnya. Ini kita hapus. Untuk mengaktifkan autocorrect tadi, kita klik tab filenya, kemudian klik option, nah, kemudian pilih yang proving, nah, kemudian klik tombol autocorrect option ini. Nah, kemudian kita pada kotak replace kita ketikkan kata RRI. Nah, kemudian width-nya ini kita ketikkan pengkoreksinya atau pengganti dari kata RRI ini. Jadi kita ketik langsung Republik Radio Republik Indonesia. Nah, jadi nanti setiap kita mengetik kata RRI, dia langsung akan terkoreksi dan akan diganti langsung dengan kata Radio Republik Indonesia. Setelah kita ketik ini, maka kita klik tombol add untuk memasukkan kata ini ke dalam tabel yang ada di bawahnya ini. Kita klik add sekarang, nah dia akan langsung masuk ke bawah seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, sekarang kita coba mengetikkan kata RRI, kemudian kita spasi. Nah, maka dia akan langsung berganti tulisannya menjadi Radio Republik Indonesia. Kita coba lagi, kita ketik RRI, kemudian kita spasi, maka dia akan langsung mengkoreksi dan mengganti langsung kata RRI tadi menjadi tulisan Radio Republik Indonesia. Kemudian untuk menghapus kata yang sudah kita masukkan ke dalam autocorrect tadi, caranya sama, yaitu tinggal mengklik tab file, kemudian klik menu option, kemudian kita pilih yang proving, kemudian pada tombol autocorrect option ini kita klik. Nah, kemudian kita cari kata Radio Republik Indonesia tadi RRI. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi kalau ini mau dihapus, tinggal diklik tombol delete seperti ini. Nah, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, sekarang kalau kita klik atau kita ketik sekarang kata RRI, kemudian kita spasi, maka katanya tidak berubah karena fungsi autocorrectnya sudah kita hapus. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan untuk menggunakan autocorrect. Nah, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya. Ini materi yang terakhir ini tentang auto text. Jadi auto text itu adalah kumpulan beberapa teks yang disimpan dengan nama tertentu, ya. Jadi kalau tadi kita udah belajar autocorrect, sekarang kita belajar bagaimana cara menggunakan auto text. Jadi auto text itu, saya ulangi, auto text itu adalah kumpulan beberapa teks yang disimpan dengan nama tertentu. Jadi kita coba mempraktekannya. Sekarang saya coba mau membuatkan bab surat. Ini saya buat di lembar kerja yang baru. Ini kita ketikkan saja PT Anugerah Indah Indonesia, Jalan Asia Raya, nomor 127, Jakarta Utara.
Jadi untuk membuat auto text, langkah yang pertama itu kita buat dulu teks yang akan kita simpan menjadi auto text. Nah, ini kata yang mau kita jadikan atau kita simpan ke dalam auto text ini sudah kita siapkan. Langkah yang pertama itu harus diblok terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita blok. Untuk teks yang mau kita simpan menjadi auto textnya ini sudah kita blok. Kemudian klik menu insertnya, kemudian pada grup ribbon text ini pilih yang quick part, klik tanda panahnya, kemudian arahkan ke auto text, kemudian geser ke sebelah kiri seperti ini. Nah, kemudian pilih yang paling bawah, ada save selection to auto text gallery. Nah, ini diklik di sini. Nanti akan muncul dialog box seperti ini, dialog box create new building block. Nah, di sini ada name. Name ini untuk nama auto textnya. Nama auto textnya kita buat PT aja. Jadi nanti begitu kita ketik PT, maka nanti akan bisa ditampilkan semua teks autocorrect tadi yang sudah kita simpan. Kemudian di sini ada galeri. Galeri ini untuk daftar pilihan teks. Nah, di sini ada banyak daftar pilihan teks. Ini kita pilih aja auto text. Kemudian kategori. Kategori ini untuk jenis auto text yang telah dibuat. Nah, di sini kita pilih yang general. Kemudian ada save in di sini untuk menyimpan nama auto text yang dibuat. Kita buat normal aja. Di sini ada dua pilihannya, building block dan normal. Kita pilih yang normal. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nanti ini kita jawab yes. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Ini coba kita hapus. Nah, kemudian kita tinggal mengetikkan nama PT yang tadi kita buat. Ini kita ketik nama PT, kemudian kita tinggal menekan tombol Fn pada keyboard, jangan dilepas, kemudian kita tekan tombol F3. Nah, maka teks yang sudah kita jadikan auto text tadi itu akan muncul langsung. Atau ini kita coba munculkan di bawah sini. Kita gunakan klik menu insert, kemudian pada group ribbon text pilih yang quick parts. Nah, di sini ada auto text. Nah, ini bisa kita langsung munculkan yang ini, yang PT ini nanti tadi. Tinggal kita klik. Jadi ada dua caranya. Yang pertama tadi menggunakan keyboard, yang kedua dengan menggunakan menu insert. Nah, kalau kita gunakan tombol dari keyboard tadi, caranya tinggal kita ketik terlebih dahulu PT-nya. Kemudian kalau keyboard kawan-kawan ada tombol Fn-nya, maka tekan tombol Fn-nya jangan dilepas, kemudian tekan tombol F3. Tapi seandainya di laptop kawan-kawan itu tidak ada tombol Fn-nya, maka kawan-kawan hanya tinggal menekan F3 atau langsung saja tekan F3-nya. Nah, maka akan muncul auto text yang disimpan tadi. Tapi kalau misalnya di keyboard kawan-kawan itu ada tombol Fn, maka yang harus kawan-kawan lakukan adalah dengan menekan tombol Fn, jangan dilepas, kemudian baru kawan-kawan tekan tombol F3-nya seperti ini. Maka auto text-nya akan muncul. Jadi untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah membahas tentang menu find. Jadi di menu find itu ada find, replace, dan goto. Kemudian kita juga sudah praktekkan tadi autocorrect. Nah, yang terakhir ini kita sudah bahas tentang auto text. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton dan mempraktekkan video tutorial ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dan ilmu
komputer kawan-kawan, terkhusus Microsoft-nya bisa bertambah. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.